Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang masing-masing materi. Yang pertama yaitu KET, yang kedua Flor Albus, yang terakhir Dis Minore. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pemateri, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya kepada teman-teman nih. Yang pertama ada Nur Halimah, yaitu pemateri 1 KET. Yang kedua ada Syifa Nur Aina, pemateri 2 yaitu Flor Albus. Yang ketiga Carini, yaitu pemateri 3 Dis Minore. Simak baik-baik ya materi yang akan kami sampaikan. Selamat menonton. Pemateri pertama di sini saya akan menjelaskan KET yang disebut kehamilan ektopik terganggu. Nah, topik pembahasan kali ini yaitu ada etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, terapi farmakologi, yang terakhir ada terapi non-farmakologi. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, apa itu pengertian dari KET? Kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan di mana sel telur yang dibuahi berimplantasi dan tumbuh di luar endometrium, kavum uteri. Kehamilan ektopik dapat mengalami abortus atau ruptur pada dinding tuba, dan peristiwa ini disebut sebagai kehamilan ektopik terganggu. Di sini ada gambaran ya teman-teman mengenai kehamilan ektopik. Selanjutnya ada etiologi KET. Nah, etiologi kehamilan ektopik terganggu pada dasarnya disebabkan oleh segala hal yang menghambat perjalanan zigot menuju kavum uteri. Menurut Sukarni Margaret 2013, faktor-faktor yang diperkirakan sebagai penyebabnya antara lain. Nah, di sini ada beberapa faktor resiko. Yang pertama, bekas radang pada tuba. Yang kedua, menderita penyakit penularan seksual. Kelainan zigot, hamil saat usia 35 tahun atau lebih, riwayat operasi tuba falopi, kehamilan ektopik sebelumnya, dan yang terakhir, pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim. Selanjutnya di sini juga ada patogenesis KET yang disebut kehamilan ektopik terganggu. Nah, dasar patofisiologi kehamilan ektopik adalah adanya gangguan proses fisiologis organ reproduksi wanita, sehingga hasil konsepsi mengalami implantasi dan maturasi di luar rongga uterus, kontraksi otot polos, dan denyut siliaris pada tuba falopi berguna sebagai media transportasi oosit dan embrio. Kerusakan tuba falopi misalnya akibat inflamasi menyebabkan disfungsi tuba sehingga terjadi retensi oosit atau embrio. Ada beberapa faktor lokal seperti toksin, infeksi, gangguan imunologi, dan gangguan hormonal yang mungkin menyebabkan inflamasi. Setelah kerusakan tuba, terjadi peningkatan regulasi sitokin proinflamasi yang kemudian mendorong implantasi embrio, invasi, dan angiogenesis dalam tuba falopi. Selanjutnya, manifestasi klinis KET. Nah, trias gejala dan tanda-tanda dari kehamilan ektopik adalah riwayat keterlambatan haid atau amenorrhea yang diikuti perdarahan abnormal atau 60-80%, nyeri abdominal atau pelvic 95%. Biasanya kehamilan ektopik baru dapat ditegakkan pada usia kehamilan 6-8 minggu. Saat timbulnya gejala tersebut, di atas beberapa gejala, ada pula tanda-tanda kehamilan ektopik yang perlu juga diwaspadai. Di sini ada beberapa gejala. Yang pertama, nyeri panggul atau nyeri perut hebat disertai perdarahan yang banyak dari vagina. Yang kedua, nyeri terjadi tiba-tiba dengan intensitas tinggi disertai perdarahan. Yang terakhir, ada timbul nyeri pada serviks jika digerakkan, kavum Douglas menonjol, dan nyeri pada perabaan. Di sini ada beberapa terapi farmakologi kehamilan ektopik. Yang pertama, penggunaan obat-obatan. Nah, penggunaan obat-obatan metotrexat yang digunakan untuk menghambat proses kehamilan pada seorang wanita. Penggunaan obat metotrexat menjadi obat dengan keberhasilan yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua ada operasi laparoskopi. Nah, operasi laparoskopi dilakukan dengan membuat sayatan kecil pada perut di dekat bagian pusar, embrio diangkat, dan memperbaiki kerusakan akibat perdarahan pada kehamilan ektopik. Yang terakhir ada operasi darurat. Nah, operasi ini dilakukan jika ibu mengalami perdarahan yang hebat akibat adanya kehamilan ektopik. Kerusakan pada tuba falopi dinyatakan dapat diperbaiki. Nah, selanjutnya ada penjelasan terakhir dari KET.
terapi non-farmakologi. Yang pertama, berhenti merokok bagi perokok. Yang kedua, menjaga berat badan tetap ideal. Yang ketiga, menghindari perilaku yang meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual. Yang keempat, terapi relaksasi Benson yang dapat digunakan untuk mengurangi keluhan nyeri. Dan yang terakhir, pemulihan mental pada orang tua pasca kehamilan ektopik. Materi kedua yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charini, saya dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang pleur albus atau keputihan. Apa itu keputihan? Keputihan adalah gejala gangguan alat kelamin yang dialami oleh wanita, berupa keluarnya cairan putih kekuningan atau putih kelabu dari mispi. Keputihan merupakan gejala yang sangat sering dialami oleh sebagian besar wanita sepanjang siklus kehidupan, mulai masa reproduksi sampai menopause. Adapun keputihan dibagi menjadi dua, yakni keputihan normal dan keputihan tidak normal. Berikut ini adalah penjelasan dari keduanya. Keputihan normal. Keputihan adalah kondisi normal yang dialami oleh setiap wanita. Jumlah warna dan tekstur keputihan yang dialami setiap wanita dapat berbeda-beda, mulai dari keputihan yang kental dan lengket hingga keputihan yang bening dan berair. Keputihan normal terjadi setidaknya 6 bulan sebelum wanita mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Keputihan juga normalnya keluar saat wanita menerima rangsangan seksual, sedang menyusui, atau mengalami stres. Sedangkan keputihan tidak normal yaitu dapat disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau parasit. Infeksi pada keputihan abnormal terbagi menjadi dua jenis, yakni infeksi tidak menular dan infeksi menular. Penyebab keputihan dari infeksi tidak menular misalnya akibat paginosis bakterialis dan kandidiasis. Sementara itu, keputihan dari infeksi menular umumnya disebabkan oleh penyakit menular seksual, PMS, seperti chlamydia, trichomoniasis, dan gonore. Selain infeksi, keputihan juga bisa menjadi tanda kanker pada rahim atau leher rahim, serviks. Gejala keputihan. Keputihan yang tergolong normal dapat terlihat dari ciri-ciri cairan yang keluar dari vagina, antara lain, yang pertama, tidak berwarna atau berwarna putih. Yang kedua, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat. Yang ketiga, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Yang keempat, memiliki tekstur cairan yang dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Sedangkan yang abnormal yaitu dapat disertai dengan keluhan gatal di area kewanitaan, nyeri di panggul, nyeri saat buang air kecil, rasa terbakar di sekitar vagina. Selanjutnya, patologis dan manifestasi pleur albus atau keputihan. Yang ke-1, jamur kandida. Keputihan berwarna putih menggumpal seperti keju, tidak berbau, gatal, dan menyebabkan kemerahan di luar vagina. Yang kedua, vaginosis bakterialis. Keputihan berwarna keabu-abuan dan berbau amis. Yang ketiga, chlamydia. Keputihan akibat chlamydia kebanyakan tidak bergejala, tapi jika tidak diobati dapat menyebabkan rasa sakit pada tulang panggul. Yang keempat, trichomoniasis. Keputihan berwarna kekuningan atau kehijauan, berbuih, bau tidak enak. Yang terakhir, ada kanker rahim atau leher rahim. Keputihan akibat kanker leher rahim atau kanker rahim berwarna coklat atau disertai bercak darah. Faktor resiko keputihan, di antaranya kurangnya kebersihan pada area vagina, berhubungan seksual tanpa pengaman, memiliki banyak partner seksual atau sering berganti pasangan, menderita penyakit diabetes, mengonsumsi pil KB, menggunakan antibiotik atau steroid, memiliki imunitas yang lemah atau terinfeksi HIV. Selanjutnya, diagnosis keputihan. Untuk menentukan apakah keputihan bersifat normal atau tidak normal, dokter akan menanyakan gejala yang dialami, siklus menstruasi, dan riwayat hubungan seksual. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan panggul untuk memeriksa kondisi organ reproduksi wanita seperti vagina, serviks, dan rahim.
Keputihan yang tidak normal umumnya sudah dapat dideteksi pada pemeriksaan awal. Namun, dokter dapat menganjurkan pasien untuk menjalani pemeriksaan tambahan agar didiagnosis lebih pasti. Seperti yang pertama, tes pH untuk memeriksa tingkat keasaman lendir vagina dan mendeteksi tanda infeksi pada vagina. Yang kedua, pemeriksaan sampel cairan vagina untuk mendeteksi keberadaan jamur, bakteri, atau parasit yang menyebabkan keputihan. Yang ketiga, tes infeksi menular seksual untuk mendeteksi tanda atau gejala dari infeksi menular seksual seperti gonore, chlamydia, dan trichomoniasis. Terakhir, pap smear untuk mendeteksi kelainan pada jaringan leher rahim. Yang terakhir, ada terapi atau pengobatan farmakologi dan non-farmakologi. Contoh pengobatan farmakologi yaitu keputihan yang disebabkan jamur seperti kandidiasis bisa diobati dengan obat anti jamur. Obat dapat berbentuk obat oral ataupun topikal, krim atau salep. Yang sering digunakan yaitu fluconazole 150 mg, single dose atau miconazole selama 3 hari berturut-turut. Pada ibu hamil biasanya digunakan nystatin, tetes atau miconazole suppositoria. Keputihan yang disebabkan parasit seperti trichomoniasis bisa diobati dengan metronidazole atau tinidazole. Keputihan tidak spesifik yang disebabkan oleh bakteri seperti bakteri Escherichia coli atau Streptococcus bisa diberikan antibiotik seperti amoxicillin dan chloramphenicol. Sedangkan contoh non-farmakologi, keputihan yang disebabkan oleh jamur akan lebih berkembang dengan cepat jika genitalia berada dalam keadaan hangat, lembab, atau basah. Untuk menjaga kebersihan genitalia, seorang perempuan dilarang menggunakan celana dalam yang belum kering dan terlalu ketat. Kebersihan diri sendiri dan kebersihan organ kewanitaan harus diperhatikan karena hal ini sangat membantu dalam proses pengobatan maupun pencegahan gejala keputihan. Keadaan bersih dan kering pada area vagina harus dipertahankan untuk menjaga kelembabannya. Penggunaan pembalut juga harus diperhatikan karena dapat menyebabkan terjadinya keputihan. Selain itu, seorang perempuan juga harus memperhatikan kebersihan setelah buang air besar dan buang air kecil. Segera keringkan area vagina setelah dibasuh air dengan tisu atau handuk khusus yang bersih. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sipa Nur Aena. Halo, saya Sipa Nur Aena. Saya di sini akan menjelaskan dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram yang menyakitkan dan umumnya muncul saat sedang haid atau menstruasi. Dysmenorrhea merupakan salah satu masalah terkait haid yang paling umum dikeluhkan. Penyebab dysmenorrhea terdapat dua jenis dysmenorrhea, yaitu dysmenorrhea primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer, kondisi ini tidak disebabkan oleh masalah pada organ reproduksi. Keadaan ini umumnya disebabkan peningkatan dari hormon yang diproduksi pada lapisan dari rahim. Yang sekunder yaitu kondisi ini disebabkan pada patologi organ reproduksi. Resiko dysmenorrhea. Ada banyak hal yang bisa meningkatkan resiko mengalami nyeri haid, yaitu berusia di bawah 30 tahun, belum pernah melahirkan, memiliki riwayat nyeri haid adalah keluarga, seorang perokok, masa puber mulai sejak dini, usia 2 atau ke bawah, mengalami perdarahan berat atau yang tidak normal selama menstruasi, mengalami perdarahan menstruasi yang tidak teratur. Gejala dysmenorrhea. Sebenarnya gejala dysmenorrhea dapat bervariasi pada setiap wanita. Namun secara umum, tanda dan gejala paling khas dari dysmenorrhea yaitu kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebarkan sampai ke pinggang bawah dan paha bagian dalam. Nyeri haid muncul 1 atau 2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Rasa sakit terasa intens atau konstan. Diagnosa dysmenorrhea. Untuk mendiagnosis dysmenorrhea, dokter akan melakukan evaluasi riwayat kesehatan dan melakukan beberapa pemeriksaan fisik dan panggul secara lengkap. Penyebab dysmenorrhea. Pada dysmenorrhea primer seringkali
keluhan nyeri membaik dengan memberikan obat anti nyeri. Contohnya diklopenak, ibuprofen, ketoprofen, asam tempenapat, dan lain-lain. Selain itu, dapat pula diberikan terapi hormonal, misalnya dengan kontrasepsi hormonal, itu contohnya PKB. Bahan dismenore, wanita juga perlu berolahraga teratur untuk mengurangi nyeri menstruasi. Untuk membantu mencegah kram, lakukan olahraga secara rutin setiap minggunya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.